pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu boleh kasih salam ke teman di samping kiri dan kanannya. Katakan, saya bersukacita bertemu dengan saudara seiman. Puji Tuhan atas anugerahnya kita boleh berkumpul kembali beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita, mari naikkan syukur-Mu. Mari kita sama-sama katakan melalui pujian ini bahwa kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Selama ini Bapa
sambil berdiri, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Hanya
Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu datang dengan penuh masalah dan sakit penyakit, tapi berkali-kali Tuhan menolong setiap kita.
Terima kasih ya Tuhan. Berkali-kali kami masuk ke dalam kehancuran dalam hidup ini, namun Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Dan kami bisa melihat kasih-Mu yang begitu besar. Bukan hanya kami baca dalam firman, namun kami juga alami dalam kehidupan ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih kalau kami boleh datang pagi ini untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan sekali lagi, untuk bisa kami memahami setiap firman pesan dari Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga Roh Kudus pun bisa bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mendapatkan sesuatu di saat kami pulang nanti. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini saya kasih judul khotbahnya dari reruntuhan menuju pemulihan. Dari reruntuhan menuju pemulihan. Saudara, hari ini saya ambil dari kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai 13 ya. Jadi boleh sambil disiapkan saja. Namun sebelumnya saya ingin bertanya lebih dulu Saudara ya. Saudara kalau punya barang rusak kayak gitu ya, di rumah entahlah apa itu barangnya. Saudara itu lebih milih mana ya? Memperbaikinya atau membuangnya lalu membeli yang baru aja deh, mendingan gitu, menggantinya. Saudara lebih pilih mana ya? Memperbaikinya atau menggantinya? Ganti beli baru gitu. Atau ada yang mau berusaha memperbaikinya? Tergantung barangnya ya. Jadi kalau ada yang ngerti dispenser ya, rumah saya rusak, jadi maksud saya gitu ya. Sampai sekarang nggak bisa tuh yang dingin ya. Nah saudara, sejujurnya memang banyak orang lebih senang tuh menggantinya langsung ya. Kita lebih baik ganti kayak gitu ya. Sebenarnya tergantung barangnya juga, kalau kita mampu memperbaikinya gitu ya. Cuma rata-rata kan kalau barang elektronik, kalau kita nggak paham banget ya kita sulit kayak gitu ya. Kalau Bapak Teguh gimana Bapak Teguh? Biasanya kayak senang memperbaikinya ya. Nah iya benar. Setahu saya emang Bapak Teguh ini senangnya memperbaiki, entahlah apa itu ya. Apapun yang rusak di rumahnya ya diperbaiki gitu. Nah saudara, kenyataannya memang seperti itu ya. Saya ingat cerita tentang dari Mami dulu engkong ya, kalau ada lampu rusak kayak gitu, bukan rusak sih ya, udah mati atau redup, dia tetap berusaha untuk membuat
lampu itu tetap menyala ya, entah bagaimana caranya lah ya. Ya, kalau zaman sekarang kalau saya melihat lampu seperti itu, udahlah ya, buang aja, males kayak gitu ya. Lalu kemudian beli yang baru seperti itu. Kebanyakan orang memang berusaha untuk udahlah mendingan kita ganti aja yang baru, cari aja yang baru gitu ya. Nah saudara, kita itu kan ciptaan Tuhan saudara ya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Seringkali kita tuh berontak dan kita tidak taat atas perintah Tuhan, sehingga kita menjadi ciptaan Tuhan yang rusak gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan langsung menggantikan kita gitu ya dengan bayi yang baru lahir gitu, kayak lebih baik nih, punya potensi, punya harapan yang lebih baik daripada orang yang sudah terlanjur punya prinsip, kemudian susah dibilangin dan lain sebagainya, dan menjauh dari Tuhan dan seterusnya saudara. Apakah Tuhan berusaha memperbaiki kita atau lalu kemudian atau menggantikan kita dengan bayi yang baru atau benih yang baru gitu. Nah saudara, kita bisa merenungkan jawaban ini melalui kitab Yeremia Bapak Ibu Saudara ya, dari khotbah hari ini. Nah, jadi Yeremia ini adalah seorang nabi yang sedang bernubuat tentang kejatuhan Yerusalem. Ya, tentang kejatuhan Yerusalem yang saat itu dipimpin oleh seorang raja namanya Zedekia. Nah, konteksnya di sini ini adalah bangsa Yehuda. Ya, karena setelah kerajaan Israel itu terbelah menjadi dua, terpecah, utara selatan, Yehuda dan Israel. Nah, konteksnya di sini Zedekia memimpin bangsa Yehuda. Bicara tentang nubuat, banyak orang Kristen yang tentu memiliki pandangan bahwa setiap kali hamba Tuhan bernubuat, ya pasti yang ingin didengar yang bernada positif, gitu kan ya. Misalkan, saya bernubuat di gereja ini akan lahir seorang anak, misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian anak itu bertumbuh besar yang kemudian akan duduk di pemerintahan, kemudian dia menjadi teladan bagi banyak pejabat-pejabat lainnya dan seterusnya. Saya yakin kita akan amini siapapun yang mendapatkan nubuat itu saudara ya. Saya yakin saudara, kita senang mendengarkan hal tersebut. Tapi kita tidak suka nubuat yang bernada negatif. Ya, misalkan kayak gini ya, saya bernubuat suatu hari di Sunter akan lahir seorang anak yang akan membawa malapetaka, kemanapun ia pergi selalu ada kehancuran kayak gitu. Lalu kemudian lingkungannya selalu resah dengan kehadirannya dan seterusnya. Saya yakin kita nggak suka dengan nubuat-nubuat yang seperti itu ya. Kita nggak suka dengan doa-doa, dengan pesan firman Tuhan yang seperti itu saudara ya. Nah, pertanyaannya apakah salah ya jika ada seorang hamba Tuhan menyampaikan hal tersebut? Saudara, kita perlu pahami lebih dulu sebelum masuk lebih jauh tentang nubuat ya saudara ya. Nah kebanyakan kan daripada nubuat, lu buat katanya kayak gitu ya saudara ya. Nah saudara, di perjanjian lama tolong dipahami lebih dulu bahwa di perjanjian lama itu belum ada yang namanya Alkitab. Oke? Belum ada yang namanya Alkitab. Nah jadi bagaimana Tuhan berbicara kepada umat itu melalui nabi, melalui perantara, yaitu nabi. Jadi tugas nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Tugas imam itu menyampaikan pesan umat kepada Tuhan. Itu perbedaan job desk-nya kayak gitu ya saudara ya, supaya lebih clear. Nah, yang saya mau ngomong nabi. Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Jadi sebenarnya apapun yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat, yaitu melalui perantara nabi, karena belum ada Alkitab, belum ada buku seperti di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita hamba Tuhan memiliki Alkitab, saudara memiliki Alkitab, itulah isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita tidak perlu lagi mendengarkan saudara audible dari surga kayak gitu kan ya, kemudian berbicara Tuhan kepada Amel, tahun depan kamu akan begini kayak gitu kan ya. Nah saudara, kita tidak perlu lagi, kenapa? Karena ada tuntunan, yaitu adalah firman Tuhan. Itulah yang kita bisa pegang. Dan artinya dalam konteks yang lebih luas, nubuat itu yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat, seperti yang hamba Tuhan sering juga lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi nubuat itu sebenarnya kalau kita mau tarik ke dunia modern di zaman kekinian sekarang ini, ya saat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu ya dia sedang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat, kepada kita semua, yang semua tertuang dalam firman Tuhan. Jika keluar konteks dari firman Tuhan, itu yang lu buat. Seperti itu kira-kira saudara ya. Nah,
Jadi balik lagi tentang Yeremia ini, Yeremia 33. Konteksnya di sini Yeremia sedang bernubuat tetapi yang bernada negatif, Bapak Ibu. Ya. Dia adalah seorang nabi yang menyampaikan tentang kehancuran sebuah bangsa. Ya, saya yakin kita nggak suka ya dengan hal yang seperti itu ya. Masa nubuat bicara tentang pesan Tuhan itu bicara tentang kehancuran, itu kan kayak jauh dari sifat Tuhan yang penuh dengan kasih, saudara. Ya. Tapi kita harus lihat di sini ya bahwa sebenarnya ini sebuah kejujuran dari Bapa di surga. Bahwa pesan Tuhan itu kan tidak selalu melulu berbicara dengan berkat, kesembuhan dan lain sebagainya kan ya. Bisa juga berupa didikan, teguran. Betul ya saudara ya? Saya percaya kita seringkali ditegur oleh Tuhan melalui firman yang disampaikan, atau mungkin melalui ayat-ayat, atau mungkin lewat obrolan-obrolan sesama anak Tuhan yang kemudian kita dengar, kemudian kita merasa, oh iya ya, kayaknya saya salah gitu. Itu Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana menuntun kita untuk ke dalam jalur yang benar, saudara ya. Nah, saudara sekali lagi ya, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan nubuatan Yeremia ini. Coba kembali tolong ditampilkan. Jadi Nabi Yeremia ini bernubuat yang bernada negatif. Pertama, dia bicara tentang Yerusalem itu jatuh ke tangan Babel. Kayak gitu ya. Jadi ini bicara tentang apa? Kehancuran, saudara ya. Kemudian dia bicara tentang pemimpinnya, yaitu Zedekia. Dia akan ditangkap, kemudian diserahkan ke Raja Babel. Siapa yang senang dengan nubuat yang kayak gitu, saudara? Nah, akhirnya Zedekia marah sebagai pemimpin, saudara ya. Karena nubuat Yeremia itu bertentangan dengan nubuat nabi-nabi palsu. Dulu ada nabi palsu, saudara. Ya, nabi palsu itu selalu menjanjikan kemenangan, kesembuhan, pasti menang, pasti sembuh dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian Nabi Yeremia ini juga nubuatnya juga menyingkapkan dosa serta ketidaktaatan bangsa Yehuda. Kita kalau dengar khotbah yang menguatkan kita lalu bisa mengeluarkan air mata, saya rasa kita akan terima dengan mudah, saudara. Tapi bagaimana khotbah itu jika berupa teguran, berupa didikan yang mengacu yang ke arah dosa kita atau ketidaktaatan kita kepada Tuhan? Saya yakin kita sulit menerimanya, saudara, sebagaimana Zedekia dan bangsa Yehuda saat itu. Kemudian kenapa tidak populer si nubuatan Yeremia ini ya, karena jelas menyudutkan langsung kepada pemimpinnya, yaitu Raja Zedekia, tentang masa depan bangsa Yehuda yang begitu suram. Sebagai raja, ya tentu dia nggak suka dengan hal tersebut. This is the ugly truth, Bapak Ibu Saudara. Ini kenyataan yang buruk, kenyataan yang sulit untuk diterima oleh siapapun juga pada dasarnya. Ya, jadi Yeremia, saudara ya, bernubuat tentang hal itu. Zedekia kagak senang, dipenjara oleh si Yeremia. Di pasal 32 firman Tuhan datang melalui Yeremia untuk bangsa Yehuda. Di Yeremia 33 kali keduanya firman Tuhan pun juga datang kembali ke Yeremia, saudara ya. Cuman yang luar biasa di Yeremia 33 adalah di tengah kehancuran Tuhan tetap berbicara, saudara. Di tengah kehancuran Tuhan tetap berbicara. Mari kita baca lebih dulu yuk ayat 1 sampai 3. Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya minta tolong seluruh jemaat membacanya ya. Yeremia 33 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita baca 3, 2, 1. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak kau pahami, yakni hal-hal yang tidak kau pahami. Baik, terima kasih. Ya, ayat per ayat saja, ini sampai ayat 3 dulu. Nah, saudara dikatakan tadi ya, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Yang pertama itu di pasal sebelumnya ya, saudara bisa lihat di pasal 32. Jadi sekalipun mereka mengalami kehancuran, akan mengalami kehancuran karena ini nubuat ya. Jadi sebenarnya mereka belum mengalaminya. Jadi mereka diambang kehancuran, tapi karena konteks Yeremia ada di dalam penjara, kita boleh katakan
mereka juga ada di tengah kehancuran, di tangan Babel, Allah tetap mau datang untuk berbicara, saudara. Tentu di dalam posisi Yeremia ini di dalam penjara. Dan di ayat pertama dikatakan, ditegaskan, ini kali keduanya. Artinya, walaupun kau masih dalam penjara, walaupun kalian akan di ambang kehancuran, Tuhan masih datang untuk berbicara. Padahal yang nggak taat siapa? Bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pernah berbuat salah kepada siapa? Orang terdekat ya, misalkan kepada pasangan. Kemudian saudara didiemin kayak gitu. Saya pikir itu hal yang wajar ya. Kalau saya salah sama istri saya, kemudian saya didiemin gitu, itu hal yang wajar saudara ya. Gitu. Ya kenapa? Akhirnya membuat saya feel guilty, misalkan seperti itu. Tapi kalau pasangan kita atau orang yang dimana kita berbuat salah itu, kemudian dia masih mau ngomong sama kita, padahal kita yang berbuat salah kepada dia gitu ya, berarti orang tersebut masih mau menjalin relasi dengan kita, sekalipun kitanya yang jahat, sekalipun kitanya yang berbuat salah. Jadi kira-kira seperti itu yang dialami oleh bangsa Yehuda, saudara. Nah, walaupun mereka yang tidak taat karena kesalahan mereka, Tuhan tuh masih mau ngomong loh saudara sama mereka. Tuhan bakal masih mau berbicara, walaupun konteksnya Yeremia ini masih ada di dalam penjara. Artinya masa depannya ya suram lah, kira-kira kayak gitu saudara. Jadi dia masih mau datang, Tuhan masih dengan sukacita itu menerima kita, sebenarnya seperti itu. Maka di ayat 3 kita lihat kembali, dikatakan berserulah kepadaku. Nah ini menarik saudara ya. Ini menarik karena Tuhan masih mau menunggu seruan doa kita. Sekalipun kita sedang di tengah kehancuran atas ketidaktaatan kita sendiri. Keadaan kita mungkin hancur, tapi hati Tuhan tidak pernah retak untuk menjalin relasi dengan kita. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Allah. Berkali-kali Ia datang kepada kita, mau berbicara kepada kita, sekalipun mungkin kita udah menjauh daripadanya. Walaupun kita sering tidak taat seperti bangsa Yehuda, ya inilah kasih Bapa. Saudara, kita mungkin sudah lama menjauh dari surga, dari Bapa maksud saya. Karena merasa mampu menyelesaikan segala persoalan itu dengan diri sendiri. Udahlah, yang penting saya rancang masa depan saya tabung sekian, yang penting saya secure dengan apa yang ada ini, dengan hikmat, talenta, skill yang ada di dalam dunia ini. Sehingga masa depan saya terjamin bukan karena Tuhan, tapi karena apa yang ada di dalam tabungan saya. Sehingga akhirnya kita menjauh dari Tuhan dan akhirnya kita tidak butuh Tuhan lagi. Ada orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin kita orang yang berbeda gitu saudara ya. Kita menjauh dari Tuhan karena keberdosaan kita. Saudara, para pendahulu kita, yang satu namanya Adam, yang satu namanya Hawa, waktu mereka berbuat dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka merasa malu. Mereka merasa malu, mereka mau pergi dari situ saudara. Mereka nggak mau ketemu Tuhan di situ. Itu memang godaan terbesar orang yang berbuat dosa, yaitu menjauh dari Tuhan. Kenapa? Malu. Udahlah, ngapain ke gereja lagi, ikut komunitas lagi, ngapain pelayanan lagi, malu. Nah saudara, di sini saya mau katakan ya saudara ya, kita seringkali merasa seperti itu. Sekali kita berbuat dosa, kita menjauh. Sekali kita berbuat dosa, kita menjauh dari Tuhan. Untuk apa lagi kita beribadah? Saya dipenuhi dengan dosa, tidak layak mendapatkan perjamuan kudus pula, sekalipun mungkin sudah dibaptis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini dibukakanlah sebuah fakta, nggak peduli keadaanmu seperti apa, hancurnya seperti apa, Tuhan tetap mau datang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menunggu seruan doa kita, tangisan kita, seruan kita. Tuhan tetap menunggu. Kenapa? Tuhan masih mau menjalin relasi dengan kita. Karena perbuatan kita tidak akan mengurangi kasih Bapa. Amin saudara. Gak mungkin bisa mengurangi kasih Bapa. Saudara mungkin berbuat hal yang membuat saudara sendiri itu malu, tapi bagi Bapa enggak. Bagi Bapa Ia tetap menunggu kita.
sekalipun mungkin kita di ambang kehancuran atau mungkin kita sedang di tengah kehancuran, Ia tetap menunggu seruan doa kita. Ia masih menjalin relasi dengan kita. Itulah kasih-Nya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama ya, yang kita bisa lihat bagaimana kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Ya, melalui kisah Nabi Yeremia ini sebagai perantara kepada bangsa Yehuda. Yang kedua, Tuhan tidak hanya sekedar berbicara di tengah kehancuran, tapi Tuhan juga menyingkapkan masa depan yang lebih baik. Bayangin ya, saudara ya. Waktu Tuhan memberikan pesan atau bernubuat melalui Yeremia ini, saudara ya, kan itu nubuatnya tentang kehancuran bangsa Yehuda ya. Tapi dititipkan pesan yang lain tentang masa depan yang lebih baik. Mari kita baca bertahap dulu deh. Ayat 4 dan 5 ya, kita mau baca. Ayat 4 dan 5. Kita lanjut ya. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, orang akan masuk ke orang Palestina dan kota ini akan penuh manusia yang telah mati sebab kamu telah menyembunyikan wajah ini. Baik, terima kasih. Ya saudara-saudara, dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat isi pesan Tuhan itu adalah bangunan-bangunan kemudian hancur, rumah istana diruntuhkan, bukan hanya oleh musuh, tapi karena sebagai bagian dari murka Allah atas dosa mereka, atas dosa bangsa itu. Mereka mencoba membangun pertahanan fisik di situ ya. Kalau kita baca kembali ayat 4 dan 5-nya itu, sebenarnya mereka mencoba membangun pertahanan fisik dengan meruntuhkan rumah untuk memperkuat tembok. Tapi masalah utamanya itu bukan di tembok, tapi di hati bangsa itu yang menjauh dari Tuhan. Saudara bayangin ya, hati mereka itu menjauh dari Tuhan sampai membuat Tuhan harus menyembunyikan wajahnya. Di ayat 5, saya ulangi ya, di bagian terakhirnya. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Saudara, biasanya hamba Tuhan atau mungkin saya lah ya, kalau diminta untuk doa berkat, biasanya kalau saya tuh suka mengutip bilangan 6 di tengah-tengah doa tersebut, entah di awal entah di tengah, seperti itu. Nah, bilangan 6 itu ada doa ucapan berkat imam. Ada kata-kata kurang lebih seperti ini ya. Aku menghadapkan wajahku kepada engkau. Kira-kira seperti itu, kepada bangsa Israel ya konteksnya gitu ya. Aku menyinari engkau dengan wajahnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi maksudnya saat Tuhan mau memberkati, Ia mau berhadapan langsung kepada orang yang sedang diberkati. Ya, tatap muka, menghadapkan wajahnya. Ya sama lah saudara, kalau saudara memberi sesuatu kepada orang lain, saudara nggak mungkin kan, ini ada barang nih, kebetulan masih bagus, udah buat lo aja, kan nggak mungkin gitu dong. Itu kan nggak sopan ya saudara ya. Yang menerima juga kayak kesel ya, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita mau memberi barang dengan sungguh-sungguh, ini untuk kamu, semoga bisa digunakan dengan baik dan lain sebagainya kayak gitu. Pasti kita, orang yang menerima senang, orang yang memberi pun juga pasti senang kayak gitu saudara ya. Nah, waktu Tuhan mau memberkati bangsa Israel ataupun kita, Ia ingin secara langsung berhadapan, menyinari dengan wajahnya dan seterusnya. Jadi kalau sampai dikatakan Tuhan telah menyembunyikan, berarti apa saudara? Itu secara intensional, secara sengaja Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kota ini karena segala kejahatan. Artinya tidak ada berkat di situ. Yang ada adalah kehancuran atas dosa-dosa mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan ini mengerikan sekali kalau sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya, saking murkanya kepada bangsa Yehuda. Jadi sekali lagi, mereka ini sih berusaha sendiri, memakai kekuatan sendiri, membangun tembok-tembok pertahanan supaya tidak kalah dari musuh-musuh. Ya, tapi sekali lagi, masalahnya bukan di tembok, tapi di hati, Bapak Ibu.
Dan hasilnya apa? Yerusalem dipenuhi dengan mayat dan kehancuran. Ini adalah suatu gambaran yang kelam dan tragis sebagai konsekuensi dari dosa. Kenapa? Karena dosa pasti membawa kehancuran. Dosa pasti membawa kehancuran. Saudara, mungkin saya pernah cerita tentang hal ini ya. Saya ingin mengulanginya. Dulu waktu saya belum menikah, saya itu punya satu lemari isinya buku-buku. Buku-buku itu buku yang saya cicil beli sepanjang saya kuliah, dan buku-buku itu juga saya simpan benar-benar untuk nanti kalau saya berkeluarga ya, karena konteksnya saya belum menikah ya saat itu. Saya pengen bersama-sama bisa membaca buku itu dengan keluarga saya. Saya pikir kayak gitu ya. Lalu saya koleksi itu buku, saudara. Ada yang saya koleksi, ada yang satu set. Sepupu saya ada yang tahu saya sedang koleksi buku itu, sampai ada yang kasih hadiah Natal buku tersebut. Akhirnya saya simpan tuh. Saya simpan di dalam lemari itu, saudara. Saya lupa kuliahnya udah selesai atau belum gitu ya. Pasti banyak sekali buku-buku di situ. Suatu malam saya tidur, kemudian saya merasa ada suara kresek kayak gitu kan ya. Terus saya ya udah ignore aja kayak gitu. Saya pikir apalah. Ya, kemudian saya tidur lagi dengan lelap tentunya. Dan hari kedua ada lagi, ketiga, dan sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan saya abaikan, saudara. Saya ignore tentang hal tersebut. Saya pikir udahlah. Saya tahu itu suara ada di arah lemarinya, Bapak Ibu. Ya, ada lemari yang berisi buku-buku itu. Tapi saya yakin itu bukan tikus sih. Gitu ya. Kalau ada tikus sih udah pasti udah bertelur dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian bertelur, salah dong, beranak. Ya, ini memastikan bahwa saudara masih dengerin saya aja. Oke, sengaja kok. Ya, sengaja. Saudara, waktu saya dengar kembali, terus suatu hari saya pengen membersihkan lemari tersebut, jadi saya geser-geser. Waktu digeser ternyata di belakangnya itu ada apa? Rayap, ada rayap gitu ya. Rayap itu bukan 1, 2 ya. Saudara, itu bikin saya merinding. Nggak menceritakan ini lagi karena saya ingat ya, jadi bikin saya merinding kembali gitu ya. Karena rayap semuanya tuh di belakang lemari buku saya. Yang jadi masalah adalah itu rayap udah sampai makan buku-buku saya. Alhasil apa? Sia-sia disimpan, akhirnya kudu dibuang. Ya, yang itu nggak mau diperbaiki, saudara. Itu harus dibuang. Benar-benar dibuang lemarinya, dibuang buku-buku yang saya simpan untuk masa depan saya. Saya simpan nanti kalau gue udah berkeluarga, pengen baca bersama-sama buku ini. Dan banyak, ada satu set kayak gitu ya. Gak murah lagi, kesel banget saya kayak gitu. Alhasil di situ membuat saya sadar, misalnya cara kerja rayap itu seperti itu ya, kecil, tapi lama-lama menghancurkan. Dan itulah dosa, saudara. Kira-kira itu cara kerja iblis, Bapak Ibu Saudara ya. Udahlah, tipu-tipu dikit, yang penting cuan untuk makan sekeluarga. Kan menjadi berkat untuk keluarga, nggak ada salahnya. Nah itu ya, hati-hati dengan tipuan-tipuan nabi palsu di dalam hati kita sendiri, saudara. Udahlah, nggak apa-apa ngebohong dikit. Nah, yang sedikit-dikit ini, tindakan-tindakan ini yang kemudian bisa melahirkan tindakan besar dengan konsekuensi yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, akhirnya dosa menggiring kita kepada kehancuran. Nah, makanya yang kecil-kecil ini sering kali. Makanya kan kita selalu percaya ya, kalau kita dengerin firman Tuhan, perkara besar selalu dimulai dari hal kecil. Sama dengan dosa. Dosa besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang kita ignore, yang kita abaikan, saudara. Yang kemudian akhirnya hal itu bisa menggerogoti kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi puji Tuhannya apa? Kisah ini nggak berhenti di ayat 5, saudara. Pesan Tuhan belum berakhir. Setelah Tuhan dengan jujur menyatakan kehancuran akibat sebuah dosa, Dia juga bicara tentang pemulihan. Saudara, ini saya rangkum saja. Boleh tolong slide-nya. Yeremia 33 ayat 6 sampai ke 9. Ya. Jadi saya rangkum, saya bacain aja, saudara ya. Di ayat 6 dikatakan, Aku akan menyembuhkan mereka sehingga mereka hidupnya sejahtera, penuh dengan keamanan. Kenapa? Karena kalau mereka sembuh secara fisik ya, karena tentu ini kalau ada sembuh bicara tentang ada sakit penyakit, maka prajurit-prajurit di situ bisa mempertahankan kota tersebut dari serangan musuh, saudara.
Jadi keamanan yang berlimpah-limpah dikatakan di ayat 6. Kemudian di ayat 7 juga dikatakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Pemulihan, Tuhan merestorasi, ini janji Tuhan. Ini bicara tentang fisik, bangunan fisik. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda. Saudara perhatikan ini ya. Dari tadi sebenarnya nubuat ini bicara tentang Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Tetapi yang Tuhan katakan, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Artinya secara utuh. Israel secara utuh Tuhan akan pulihkan. Bukan hanya Yehudanya saja, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan dan akan membangun mereka seperti dulu. Itu di ayat 7. Jadi secara fisik mereka akan pulih kembali. Kemudian ayat 8 dikatakan, aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Inilah kasih Tuhan, saudara. Bagaimanapun dosa mereka tidak mengurangi kasih Bapa. Pengampunan tetap diberikan. Karena percuma ya kalau bangunan fisik kemudian Tuhan restorasi, dipulihkan, disembuhkan. Percuma dong kalau Tuhan tidak mengampuni, kan, kayak gitu. Tapi di sini akhirnya Tuhan bicara, Tuhan mengampuni mereka. Nah, saudara, berhenti dulu sampai sini. Kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita disembuhkan, puji Tuhan, kebaikan Tuhan luar biasa. Kita mendapatkan restorasi, pemulihan secara utuh, bukan hanya keadaannya saja, tapi hati kita juga dipulihkan. Kemudian kita mendapatkan pengampunan. Saudara, coba pikir baik. Yang dapat untung itu siapa? Tentu orang yang dipulihkan, ya. Kalau itu kita dapatkan, tentu yang untung adalah kitanya. Tapi Tuhan gak berhenti sampai situ. Karena Tuhan mau ngajarin bahwa waktu kita dipulihkan, kita itu jangan menjadi orang egois, kayak gitu. Tapi kita mau menjadi berkat bagi orang banyak. Makanya di ayat 9 juga dikatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat. Bagi siapa? Bukan bagi bangsa Yehuda, tapi bagiku, bagi Tuhan, di depan segala bangsa di bumi. Artinya mereka menjadi kesaksian baru, witness to the nation, bagi segala bangsa. Begitulah cara Tuhan memulihkan, Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan, pemulihan, restorasi secara fisik Tuhan berikan, pengampunan Tuhan berikan. Ya, itu iya dan amin, kita mudah sekali menerimanya. Tapi jangan lupa, hidup kita kalau saudara sudah dipulihkan, kalau saudara mungkin datang ke tempat ini bukan dalam keadaan yang hancur, tapi dalam keadaan yang sudah dipulihkan, puji Tuhan. Itu yang pertama. Tapi tolong ingat ayat 9 ini, bahwa engkau belum berhenti. Engkau tetap harus menjadi kesaksian bagi orang banyak di luar sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Engkau harus bisa menceritakan tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupanmu, sehingga kehidupanmu jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kita nggak perlu ujuk-ujuk terus-menerus mengajak orang ke gereja. Cukup dengan menceritakan kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kau dari lumpur dosa, kemudian Tuhan angkat bangkit kembali, maka engkau menjadi kesaksian bagi orang tersebut. Dan di situ mungkin saja Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, dan bisa datang ke gereja, bahkan mungkin ke Alberta di sini. Yang penting kitanya juga mulai dulu, saudara. Karena hidup anak Tuhan itu nggak boleh egois. Kita harus menjadi berkat, berbuat bagi orang banyak. Amin, saudara. Dan di makna ayat 6 sampai 9 ini kita boleh simpulkan, Tuhan itu jujur tentang kehancuran, tapi dia juga setia terhadap janji pemulihan. Karena tidak ada kehancuran yang terlalu rusak bagi kuasa pemulihan Allah itu sendiri. Nggak ada yang bisa mengalahkan kasihnya begitu besar. Saudara, sekali lagi, mungkin ada bagian hidup kita yang hancur karena keputusan kita yang salah di masa lalu, mungkin karena dosa kita yang mungkin orang sekeliling kita nggak tahu. Untuk itu penting sekali hari ini untuk akui dosa kita, berseru kepadanya tentang kesalahan yang kita sudah perbuat dengan penuh kerendahan hati tentunya. Kita perlu, saudara, datang kepadanya. Di ayat yang 3 tadi, kata berseru itu artinya memanggil Tuhan dengan kebergantungan penuh kepadanya. Kita bergantung penuh, memohon dengan sungguh dengan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan, ampuni saya, menyampaikan seruan hati, sehingga Tuhan bisa melihat isi hati kita, saudara.
Banyak orang menyerah di tengah reruntuhan hidup, nggak lagi berseru, hanya diam dan kecewa karena dia sudah menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita mau berseru, itu artinya kita membuka ruang bagi Tuhan untuk berbicara, memulihkan kita, saudara. Juga menyiapkan masa depan yang lebih baik. Saudara perhatikan ya, Daud misalkan berbuat dosa, hancur hidupnya, keluarganya hancur, keturunannya hancur, berbuat dosa juga. Tapi Tuhan bisa angkat dia, nama dia, saudara. Saudara lihat, misalkan di zaman sekarang kayak gitu ya, nama dia begitu tenar, nama Daud begitu tenar, Bapak Ibu Saudara. Dibuat film dan lain sebagainya kayak gitu. Kenapa? Karena dari kehancuran, dari dosa yang dia perbuat, dia berani akui. Karena setiap orang pernah berbuat salah, betul ya saudara ya? Boleh angkat tangan siapa yang nggak pernah berbuat salah? Boleh tolong ganding saya di depan sini. Karena yang penting bukan seberapa besar kesalahan kita, tapi seberapa berani kita mengakui di hadapan Tuhan. Karena itulah ukuran kedewasaan kita atas kerohanian kita, saudara. Mari kita mau berani mengakui di hadapan Tuhan. Dan saya percaya 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara bisa baca nanti. Kalau kita mengaku dosa, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, Bapak Ibu Saudara, menghapus segala dosa kita. Dan Tuhan bukan hanya menghapus, Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Gak peduli keadaanmu seperti apa sekarang ini, tetap Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan saudara. Gak peduli apapun status Bapak Ibu Saudara sekarang ini, Tuhan punya rencana yang besar. Untuk itu mari yuk kita menyerukan segala dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan ke dalam tangannya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, boleh minta tolong Aldo iringi instrumen. Thank you. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan bukan hanya berbicara di tengah reruntuhan, kemudian juga yang kedua tadi, Tuhan terlalu panjang ya. Tuhan juga masih berbicara di tengah kehancuran, kemudian Tuhan menyingkapkan masa depan yang lebih baik. Artinya Tuhan punya rencana yang besar untuk kita. Yang penting kita yuk mari mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Kemudian yang ketiga, waktu Tuhan memulihkan, Tuhan tahu Tuhan pasti memulihkan secara utuh, secara holistik, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini kita baca bersama yuk ayat 10 sampai langsung deh yang ke-13. 10, 11, 12, 13. Kita baca bersama langsung ya. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi renungan tanpa manusia dan tanpa hewan. Kita pakai udara dan tidak ada persoalan yang sulit untuk tanpa manusia, tanpa benur dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara pendiaman, suara sukacita, suara laki-laki dan suara penerimaan, suara orang yang mengatakan bersyukurlah pada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita persembahkan pada sujud di rumah Tuhan, sebab Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Inilah firman Tuhan semesta alam, dari sudah menjadi rumah tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kota yang akan ada lagi pada rumput dan domba yang melahirkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tanah orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita lihat di sini bahwa dari sunyi dan kehancuran, akhirnya Tuhan menjanjikan suara kegirangan dan sukacita akan terdengar kembali. Penyembahan dan ucapan syukur akan kembali hidup. Di ayat 12-13 juga tadi diberikan sebuah gambaran yang konkret, yang nyata, bahwa padang rumput, kawanan domba, kehidupan normal yang diberkati. Artinya ada pemulihan secara ekonomi, sosial, serta juga komunitasnya, saudara. Pemulihan sejati itu bukan hanya bicara tentang situasinya yang membaik, tetapi hati yang dipulihkan untuk kita bisa bersuka cita kembali. Dan itu tanda bahwa orang sudah dipulihkan. Dan Allah memulihkannya tidak satu persatu, tapi seluruhnya.
seluruh aspek kehidupan kita, karena Tuhan tertarik untuk setiap aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, semuanya dibenahi sama Tuhan. Untuk itu mari saudara, percayalah pemulihan Allah itu begitu nyata, menyeluruh, holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, utuh. Keluarga kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, masa depan yang lebih baik Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan memulihkan. Allah bukan hanya memulihkan keadaan luar, tapi juga hati dan semangat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya minta tolong slide terakhir tadi ya. Penghukuman Tuhan itu bukan akhir cerita. Belas kasihnya selalu siap menulis halaman berikutnya. Karena Tuhan belum berhenti ya menulis cerita tentang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Masih ada yang Tuhan ingin tulis dalam kehidupan kita. Buktinya apa ya? Kita masih bernafas. Kita masih diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara. Dan Yeremia 33 ini menunjukkan bahwa penghukuman itu tidak menghapus belas kasih Allah. Sekali lagi, perbuatan manusia, betapa besarnya kesalahan kita, tidak akan mengurangi kasih Allah, tidak akan mempengaruhi kasih Bapa. Untuk itu mari kita lakukan ketiga hal ini. Berseru, meski kita berada di reruntuhan, meski kita berada di dalam kehancuran atau mungkin di ambang kehancuran, mari kita datang kepadanya, berseru. Tuhan masih mau ngomong loh sama kita. Tuhan masih mau menjalin relasi dengan kita. Seringkali kitanya yang jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, yuk Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang pribadi, tentang kesalahan, ketidaktaatan yang kita lakukan. Mari kita datang kepadanya, bertobat, akui segala kerapuhan kita. Kalau kita memang salah, akui. Karena setiap orang pasti berbuat salah. Tapi yang penting sekali lagi bukan seberapa banyak kesalahan, tapi seberapa besar keberanian kita untuk mengakui di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Percayalah pada janji pemulihannya. Dan tidak sebagian, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Itu cara kerja Tuhan. Menyeluruh, utuh, Tuhan pasti pulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah berkat firman Tuhan hari ini bisa menjadi teguran, didikan untuk kita semua, sehingga kita selalu berada dalam jalur kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kau tolong kami ya Tuhan, yang sering kali masih gagal dalam kehidupan ini, yang sering kali masih mengecewakan Engkau ya Tuhan, sehingga kami sering kali harus menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang pahit atas kesalahan kami sendiri. Untuk itu hari ini kami mau datang kepadamu. Tolong kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyediakan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Untuk itu kami mau datang kepadamu. Kami mau berseru kepadamu. Kami mau datang kepadamu untuk mengungkapkan isi hati kami. Dan ini kami adanya ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong pulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami sedang hadapi, tolong pulihkan seluruh aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami pun bisa jadi berkat, dan kami bisa bersyukur, bersenandung, dan orang-orang di luar sana bisa melihat ada sukacita dalam kehidupan kami, ada Yesus di dalam kehidupan kami. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus-menerus bekerja, membisiki, menerangi, membimbing kami di dalam jalan kebenaran firman. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan. Saya mengundang pelayan kolektor untuk maju ke depan.
Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu, lebih melayani-Mu Bapa. Kami sudah diperlengkapi dengan firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan kami dapat memberi itu semua karena datang daripada-Mu. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, biar setiap persembahan ini boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, memberkati kedua kolektan Pak Hendrik dan Pak Suryati dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah firman ini yang sudah kita dengar boleh kita cerna, boleh kita simpan di dalam hati kita, bahkan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum saya membacakan beberapa warta, apakah pagi ini ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini? Tidak ada, puji Tuhan untuk kesetiaan seluruh jemaat yang ada. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan KDP Paulus pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang telah setia melayani di dalam kebaktian umum pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan untuk hari Selasa tanggal 15 Juli ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Mari bergabung juga bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta yang diadakan setiap Jumat jam 10 pagi. Dan Benteng Doa ini diadakan bukan hanya untuk jemaat Alberta, tetapi juga terbuka untuk umum. Jadi kita bisa mengajak keluarga kita, mungkin teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudari kita untuk ikut di dalam benteng doa ini supaya kita bisa saling menguatkan melalui setiap doa-doa kita. Kaum muda juga diajak untuk hadir dalam kebaktian ulang tahun komunitas Alberta Youth Team hari Sabtu ini tanggal 19 Juli 2025. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Angga Sunjaya ya. Jadi para muda-mudi untuk ingat hadir di dalam kebaktian ulang tahun. Jadi duluan ya kebaktian ulang tahunnya dibanding kebaktian ibadah raya untuk umum ya. Dan seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 20 Juli jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Firman Fridono. Dan diharapkan juga para orang tua bisa membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Jadi waktu pujian kita akan sama-sama anak sekolah minggu juga di atas, tapi pas penyampaian firman nanti anak-anak sekolah minggu akan naik ke lantai 3 bersama guru-guru sekolah minggu ya. Untuk kebaktian ulang tahun GBI Alberta akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Juli, tapi bukan jam 8 ya, jam 10 pagi. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta Antoni Lagiono. Anton. Nama guys. Banderas. Ya, untung orangnya nggak ada ya. Oke, pendeta Anton Lagiono yang pastinya udah gak asing sih ya buat kita. Jadi akan disertai juga dengan ramah-tamah. Bapak Ibu saudara-saudari, tolong dicatat, diingat tanggal 27 Juli ini kita bisa sama-sama hadir di ibadah ulang tahun GBI Alberta yang ke-25 ya, jam 10 pagi. Dan keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hana Lim tanggal 13 Juli, ini jemaat KW ya.
Dan untuk saudara Theodorus Randy Susanto tanggal 19 Juli, saudara Randy mungkin bisa berdiri supaya semuanya tahu. Nah, saudara Randy yang setia melayani di bidang multimedia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk dana diakonia, kami mengucapkan terima kasih kepada IKN yang sudah mempersembahkan Rp100.000 di bulan Juli ini untuk dana diakonia. Dan untuk jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tapi namanya belum tercantum di dalam laporan di WA Group ya, itu bisa segera menghubungi Ibu Gembala kita. Jadi kalau memang belum tercantum, kita bisa lihat nama-namanya di depan bisa, atau juga di WA Group biasanya ada, kita bisa menghubungi Ibu Gembala. Dan jangan lupa juga kita tetap satukan hati berdoa buat gereja kita, Alberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 ya. Ini sudah setahun lebih ya, bahkan mungkin udah 2 tahun kita adakan. Jadi jangan lupa setiap jam 9 malam kita luangkan waktu sejenak, kita bisa berdoa di tempat kita masing-masing. Dan juga jangan bosan-bosan, mungkin ada di antara keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita yang belum punya tempat ibadah yang tetap, kita bisa mengajak mereka untuk beribadah bersama-sama di GBI Alberta. Dan kita juga bisa tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta setiap Sabtu. Biasanya Sabtu pagi udah ada ya. Itu aja. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Nggak ada. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami sadar Tuhan itu semua karena kasih karunia dan anugerah daripada Engkau. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau. Di sepanjang kehidupan kami boleh tetap bersandar hanya kepada Engkau. Kami bersyukur kalau pagi ini kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang sudah mendidik kami, mengingatkan kami, menegur kami, sekaligus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk tetap berseru hanya kepada Engkau Tuhan, di dalam setiap kondisi kami Tuhan, baik itu dalam keadaan suka, dalam duka. Biarlah kami boleh tetap mengandalkan Engkau. Biarlah kami boleh tetap berseru di dalam keadaan kami yang terburuk sekalipun Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau tetap setia pada janji-janji-Mu. Bahkan ajar kami untuk mengakui setiap kesalahan kami dengan segala kerendahan hati. Kami percaya Engkau juga yang akan memberikan pengampunan, bahkan pemulihan yang sempurna di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu setia, begitu baik kepada kami. Dan ajar kami yang sudah mengalami pemulihan yang daripada Engkau untuk menjadi saksi yang hidup di dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, semuanya bisa memuliakan dan menjadi saksi
bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk hamba-Mu PDP Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati dia dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau juga yang terus tambah-tambahkan hikmat-Mu kepadanya di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Baik Tuhan, juga dia sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pendidik Tuhan, biarlah dia punya hikmat yang daripada Engkau, sehingga dia boleh menjadi seorang pendidik yang bisa mendidik anak-anak didiknya dengan baik, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau Tuhan melalui setiap tindakan keputusan yang dia ambil. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk istrinya, untuk Ibu Sela Tuhan. Kau juga berkati dia di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang mengabulkan setiap keinginan, kerinduan hati mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Engkau. Bapak, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami, walaupun mungkin beberapa hari terakhir dia mengalami keadaan lemah tubuhnya Tuhan. Kami percaya kalau dia boleh hadir di pagi hari ini itu semua karena kekuatan yang daripada Engkau. Kami mau menyerahkan untuk kesehatan dia Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberikan pembaharuan, pemulihan Tuhan hari lepas hari, sehingga setiap tekanan darahnya, tekanan gulanya, apapun itu Tuhan, boleh Engkau stabilkan, sehingga beliau juga boleh tetap melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap jemaat-Mu, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengerti setiap keadaan kami, setiap pergumulan masalah kami. Kami juga percaya kalau ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sakit, maka Engkau juga yang sanggup memberikan kesembuhan secara sempurna. Bagi kami juga yang berbeban berat dalam keadaan pergumulan baik di bidang ekonomi, keluarga atau apapun itu Tuhan, kami juga percaya Engkau sanggup memberikan pertolongan, bahkan Engkau juga yang akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk Ibu Hana dan juga Saudara Randy yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang sudah memimpin kehidupan mereka sampai saat ini, maka Engkau juga yang akan terus menyertai mereka, memimpin kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam studi mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk ibadah perayaan ulang tahun GBI Alberta pada tanggal 27 yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memimpin, Engkau turut campur tangan di dalam setiap persiapannya, bahkan setiap dana yang dibutuhkan pasti Engkau akan cukupkan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani pada ibadah ulang tahun ini, untuk Bapak Anton Lagiono Tuhan, biarlah Engkau juga yang persiapkan hamba-Mu, bahkan Engkau berikan kesehatan sehingga beliau juga bisa melayani pada hari H-nya nanti. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani sebagai WL, sebagai singer, tim musik, asyir, kolektan atau apapun itu Tuhan, biarlah mereka juga bisa mempersiapkan hati mereka untuk melayani, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau saat ini mungkin keadaan negara kami, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia pun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Terutama untuk setiap anak-anak-Mu yang terus selalu berseru berharap hanya kepada Engkau. Engkau yang akan menolong bangsa dan negara kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau yang akan memimpin setiap para pemimpin, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, seluruh pejabat baik dari tingkat rendah sampai yang tertinggi Tuhan. Engkau yang akan berikan hikmat mereka, rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap mereka mengambil keputusan itu semua boleh untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau juga yang pimpin hantar setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan.
kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.